Apa yang disampaikan itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kata Nabi SAW, nanti akan datang di akhir zaman perempuan-perempuan yang tidak taat kepada suaminya. Berarti fenomena akhir zaman. Dan kita sudah berada di akhir zaman. Karenanya tentu Nabi tidak menyampaikan itu tanpa ada solusi. Yang pertama, bagaimana menumbuhkan ketaatan dan kepatuhan kepada istri, maka suami layak menjadi contoh, layak menjadi teladan. Dalam bahasa para ulama, kalau ingin istri kita seperti Fatimah, jadilah kita seperti Ali bin Abi Thalib. Kalau istri ingin seperti Zulaikha, jadilah suami seperti Nabi Yusuf alaihis. Karena posisi suami dan istri dalam konteks ibadah itu sama. Bedanya dalam urusan domestik rumah tangga. Tapi dalam ibadah sama. Istri taat layak surga, suami taat layak surga. Istri tidak taat ya tidak dapat surga. Suami tidak taat pun sama, tidak dapat surga. Ini konteksnya adalah suami pertama layak untuk menjadi teladan. Jadi kalau suami nyuruh ngaji istrinya, suaminya dulu yang ngaji. Ayo mah ngaji. Loh kenapa aku suruh ngaji? Udah ngaji aja gitu. Misalnya sebagai contoh. Yang kedua, fenomena yang disampaikan oleh Nabi SAW, solusinya adalah istri itu ternyata surganya lebih ada pada rumahnya, bukan pada luarnya. Karena iza shallatil mar'atu khamsaha, kata Nabi, perempuan, istri, sholat 5 waktunya bagus, puasa Ramadannya bagus, taat kepada suaminya, dipersilakan masuk surga dari pintu manapun. Tapi kalau suami enggak kayak gitu, enggak cukup sholat 5 waktu, enggak cukup puasa, karena dia ada kewajiban mendidik istri, menjaga keluarga, mencari nafkah. Sehingga kalau istri 3 dilakukan, selesai. Bahkan dipersilakan min ayyi abwabil jannati, silakan pilih pintu surga yang mana yang mau ia masuki. Berarti diingatkan oleh Nabi bahwa seorang istri jika ingin mendapatkan surga dari pintu manapun selain dari ibadah mahdoh, ada kepatuhan dan ketaatan kepada suami. Yang terakhir, yang ketiga, sebetulnya banyak tapi waktunya sudah berakhir, bahwa bagaimana kita menanamkan istri itu patuh, kita cari teman-teman istri yang juga patuh. Maaf, kebiasaan para perempuan apa Bu? Ngobrol sama temennya. Itu ngobrol nggak habis-habis, bisa 5 jam, bisa 10 jam. Kalau temen ngobrolnya bagus, bagus yang diobrolin. Yang khawatir temen ngobrolnya nggak bagus, maka tidak bagus yang betul, pengalaman. Saya juga punya anak perempuan, saya juga punya istri Bu. Jadi kalau temennya bagus, obrolannya, karena kesukaan istri ngobrol, perempuan memang fitrahnya suka ngobrol. Bukan ngurumpi ya, ngobrol. Jadi karena ia punya kecenderungan banyak ngobrol, banyak berbicara, banyak berkomunikasi dengan rekan-rekannya, maka suami memilih untuk istrinya teman-teman ngobrol yang bagus. Minimal curhat dong mah. Ada program curhat dong. Lah kalau yang dicurhati yang nggak bagus, ya udah, kamu takut amat aja nggak takut, nggak jadi dia menjadi baik. Akhirnya obrolannya ngalor ngidul kesana kemari, kagak jelas juntrungnya. Yang aja, kamu, masa suamiku kan jabatannya tinggi, masa mobilnya cuman gini. Akhirnya dia, oh iya ya, lihat aku ya, jabatan biasa aja, mobilku 5, ternyata rental. Ya misalnya begitu kan, akhirnya dia bingung mikirin. Ya itu pengaruhnya amat sangat besar. Betul kata Nabi, contoh teman duduk yang baik seperti penjual minyak wangi. Teman duduk yang buruk seperti pandai besi, itu pengaruhnya dahsyat. Tetangganya begitu, teman di kantor begitu, teman di rumah begitu, ya sudah dia hasilnya begitu, enggak mungkin begini. Tapi kalau teman di rumah begini, teman di kantor begini, teman di tetangga begini, maka jadinya perempuan yang
begini. Sehingga wajib bagi suami mencari teman. Ya itu sekarang kan tidak selalu ketemu ya. Ada grup WhatsApp. Ya kita cari grup WhatsApp yang mengajak kepada kebaikan. Grup WhatsApp yang saling mengingatkan. Grup WhatsApp yang tidak ngalor ngidul. Grup WhatsApp yang isinya adalah insya Allah kemanfaatan, isinya ilmu, isinya nasihat, isinya pesan. Kalau itu yang terjadi insya Allah. Maka itulah yang terjadi pada sahabiyah. Ini Profesor Muhammad Ghazali mengatakan dalam buku Fikih Sirah, Nabi sendiri itu baik kenapa? Karena sahabat-sahabatnya baik semua. Karena istrinya mulia. Karena anaknya mulia. Karena menantunya mulia. Semuanya mulia. Maka jadilah Nabi uswatun hasanah. Ya karenanya perlu kita bermajlis. Perlu kita bersama-sama bersilaturahim. Ini untuk menjaga kebaikan kita bersama. Penting seorang istri selalu bergaul, berteman, baik di dunia nyata maupun di dunia mayanya, di dunia sosialnya, agar ia memastikan insya Allah teman-teman WhatsApp-nya, teman-teman media sosialnya adalah teman-teman yang solihah, yang mengajaknya kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 3 hal yang dapat saya sampaikan bagaimana menumbuhkan ketaatan. Tapi kita semuanya punya kewajiban yang sama. Apalagi kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, wajib pula mencontohkan kepada anak, kepada istri, ku anfusakum wa ahlikum naro. Mudah-mudahan hadirin wal hadirat, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah,